Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Meneruskan di pertemuan terakhir masih dalam pembahasan as-shaum, pembahasan puasa. Kemarin sudah kita buka pembahasan puasa. Terakhir berkaitan dengan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu minat ta'ami wasyarab, daripada makan dan minum. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Nah, malam hari ini akan kita lanjutkan apa hal-hal berikutnya yang bisa membatalkan puasa supaya dijauhi ketika menjalankan puasa. Yang berikutnya yaitu yang dijauhi al-jima' wal istimna'i bi mubasyaratin wal istiqaati bil ikhtiyar. Satu, al-jima', kumpul suami istri. Dua, al-istimna' bi mubasyaratin, yaitu mengeluarkan sperma atau mani, bi mubasyaratin, dengan cara mubasyarah. Mubasyarah itu bertemu kulit dengan kulit tapi tanpa bersetubuh begitu, sampai keluar mani atau keluar sperma. Dan yang ketiga, al-istiqa'ah bil ikhtiyar, sengaja untuk muntah, sengaja muntah begitu ya, bukan muntah dengan sendirinya. Ini akan kita bahas malam hari ini satu persatu. Yang pertama yaitu al-jima'. Yang pertama yaitu al-jima'. Jima' di sini, bersetubuh di sini maksudnya fi farjin, ada di kemaluan istri atau perempuan. Sekiranya dengan kita melakukan bersetubuh tadi itu mewajibkan kita mandi. Nah, ini pembahasan sudah ada di mungkin berapa tahun yang lalu ini ya, bahwa jima' bersetubuh yang mewajibkan mandi, yaitu mohon maaf ketika seukuran kepala zakar atau kepala kemaluan laki-laki itu masuk, di situ sudah wajib mandi. Kalau belum ukuran tadi itu masuk, maka belum wajib mandi. Berarti kalau kita arahkan ke bab puasa ini yang kita bahas malam hari ini, jadi kalau ada laki-laki memasukkan kemaluannya misalnya ke istrinya seukuran hasyafah, kalau bahasa Arabnya itu kepala zakar, maka sudah wajib mandi, berarti puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau dia misalnya belum seukuran itu kemudian batal gitu ya, waduh, iling, paham ya, kalau itu dosa dan lain-lain, belum ukuran itu masuk kemudian dibatalkan, maka puasanya bisa dilanjutkan. Jadi jangan dipikir biasanya di masyarakat awam itu dipikir yang membatalkan puasa itu kalau masuk keseluruhan atau kalau keluar sperma. Tidak seperti itu ya. Tapi ketika ukuran kepala zakar masuk, itu sudah membatalkan puasa, walaupun tidak keluar sperma, walaupun tidak keluar mani. Ini tidak apa-apa kita jelaskan karena ini harus jelas begitu ya, harus dengan bahasa yang dipahami. Itu yang dimaksud dengan bersetubuh atau mendatangi perempuan atau istri. Nah, ini bisa batal jika melakukan jima' ini, bersetubuh ini, satu, amdan, sengaja,
aliman dia tahu kalau itu hukumnya haram dilakukan dalam keadaan puasa, mukhtaron dia melakukan dengan keinginan sendiri, sengojo tahu hukum kalau haram, kemudian ketika melakukan bukan dipaksa tapi keinginan sendiri memang. Nah kalau tiga ini ada, maka jima yang dilakukan atau bersetubuh yang dilakukan ini membatalkan puasanya. Apakah hanya yang laki-laki saja yang batal? Enggak, dua-duanya. Laki batal, perempuan batal. Bagaimana kalau dia itu karena kurang waras misalnya, ya, ono gangguan, puasa Ramadan tapi dia mendatangi hewan, ya, mensetubuhi hewan. Misal ada orang, ya, mendatangi kambing misalnya, ini, apakah puasanya batal juga kalau dia dalam kondisi puasa? Iya, puasanya juga batal walaupun yang didatangi itu bukan manusia, tetap batal. Min gubulin au duburin, baik dia mendatangi dari arah depan atau dari arah belakang atau dubur, ini juga membatalkan puasa. Jadi jangan dikira lek teko ngarep batal, ya wis teko mburi tetap batal. Dua-duanya batal. Dan mendatangi istri dari belakang itu diharamkan dalam syariat. Baik keluar sperma mani atau tidak keluar, karena jima itu sudah membatalkan puasa, tidak harus keluar sperma, ya, tidak harus keluar sperma atau maninya. Adapun seperti yang kita gambarkan tadi, dia sudah hampir melakukan tapi belum masuk seukuran kepala dzakar, kemudian sama dia dicabut urung, ini puasanya dilanjutkan karena belum wajib mandi, ya, belum wajib mandi, maka puasanya belum batal. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan al-jima. Karena itu para ulama menganjurkan bagi orang tua atau pemuda-pemudi, ya, yang mau melangsungkan pernikahan, dianjurkan jangan menikah di bulan Sya'ban, ya, pertengahan akhir Sya'ban, jangan, kasihan nanti akhirnya karena masih kemanten baru, Ramadan nanti jima akhirnya, ya. Nah, ini yang ditakutkan, karena kalau membatalkan puasa dengan jima di siang Ramadan itu ada kafarohnya, ada hukuman tertentu gitu, ya, yaitu membebaskan budak tidak ada sekarang, atau kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Hukumannya ini, kalau ada orang membatalkan puasa dengan bersetubuh dengan istri, maka hukumannya membebaskan budak, karena di Indonesia tidak ada, maka dia setelah Ramadan selesai 1 hari yang dia rusak dengan bersetubuh tadi diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak oleh mandek. Kalau dia dapat 1 bulan 1,5 bulan tiba-tiba berhenti puasanya, dibaleni mulai awal. Jadi ini bukan enteng begitu, ya, dan juga ini termasuk dosa, bahkan sebagian mengatakan dosa besar. Karena itu kalau mau menikahkan putra-putrinya jangan di bulan Sya'ban atau pertengahan atau akhir Sya'ban. Nah, nanti akhirnya kerepotan, ya, kerepotan untuk menahan diri, ya, jenenge manten anyar, ya. Kalau kita kan manten lawas, ya, manten lawas insya Allah aman. Nah, kalau bisa dimajukan, ya, bulan Rejab atau sebelum Rejab, ya, seperti bulan-bulan sekarang ini, Jumat misalnya dikawinkan, atau nanti sekalian wis marini Ramadan, setelah Ramadan Syawal, nah, itu dinikahkan. Nah, ini tidak apa-apa, ya, untuk menjaga hal-hal ini, ya, supaya tidak terjadi, ya, jenenge menungso, ya, apa manten anyar lagi, ya. Tapi katanya ada manten lawas sih tetap anyar jadi, ya. Nah, ini tidak roh caranya dewi, yang tenan maghrib itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang,
yaitu menjaga diri daripada al-istimna. Istimna itu mengeluarkan sperma mani dengan cara selain bersetubuh. Dengan cara selain bersetubuh. Cara apa, Bib? Wis seru dewe-dewe ya. Terserah wis. Kan ini kita menggambarkan suami istri. Jadi hukumnya halal begitu ya. Lakukan apapun, yang penting di situ tidak ada larangan dalam agama dan istri tidak merasa terganggu atau risih, tidak seneng gitu. Kalau dilakukan sama-sama seneng, lakukan semuanya. Yang penting bukan hal-hal yang diharamkan. Seperti apa yang diharamkan? Seperti mendatangi istri ketika haid, ini tidak boleh. Walaupun istrinya gelem, tidak boleh, tetap haram. Atau mendatangi istri dari arah belakang atau dubur, ini diharamkan oleh agama. Selebihnya lakukan bebas ya, selama tidak mengganggu si istrinya, atau istrinya tidak mau misalnya. Nah, ini ya lain lagi. Suami mengeluarkan sperma bukan dengan jalur jima di siang Ramadan, ini bisa membatalkan bisa membatalkan puasa. Baik mengeluarkan mani dari sperma itu dihukumi haram mengeluarkannya ya, seperti onani misalnya, mengeluarkan mani dengan tangannya dia, tangan sendiri, ini dosa, haram, membatalkan puasa. Atau mohon maaf misalnya dengan bantuan istrinya misalnya ya, ini hukumnya halal tapi membatalkan puasa. Kalau keluar sperma hukumnya batal puasanya. Pernah ada pertanyaan, ada seseorang itu punya penyakit gatal. Gatelnya itu di area kemaluan. Kadang-kadang sampai saking gatelnya itu garuk itu enggak berhenti begitu. Nah, ketika tengah-tengah garuk keluar sperma, ini bagaimana puasanya dia ini? Ya, orang tanya, Ustadz misalnya, saya ini gatel-gatel, gatel-gatelnya di area kemaluan, kalau saya garuk, itu kadang-kadang keluar sperma, itu bagaimana hukum puasa saya? Dilanjut, apa batal, wajib qadha nanti atau bagaimana? Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Dikatakan walau hakka dzakarahu li nahwi jarabin, kalau ada orang menggaruk area kemaluan karena sakit kulit, sakit gatal, fa anzala, ternyata sampai keluar sperma mani, lam yuftir, hukum puasanya tidak batal. Pertama, hukum puasanya tidak batal, tapi dengan syarat illam ya'lam min adatihi al-khuruj bidzalik, kalau dia tidak tahu ketika garuk itu bakal keluar. Tapi kalau dia sudah punya pengalaman, lek tak garuk rodok suwe metu dilakoni, batal puasanya. Kalau dia tidak tahu keluar sperma, dilanjutkan puasanya, sah. Tapi kalau sudah pernah kejadian dan sudah terulang itu 2 kali misalnya, tetap dilakukan sama dia. Lek tak garuk sekali 2 kali mandek, aman, karena sakit tadi itu ya, gatel, tidak nahan. Tapi kalau tak lanjutkan agak lama keluar sperma, dilakoni, batal puasanya. Puasanya batal, karena dia sudah tahu dengan kebiasaan. Kalau dilakukan bisa mengeluarkan mani atau spermanya. Nah, ini yang pernah ditanyakan. Dan penyebab-penyebab yang lain ya, mungkin ngelus-ngelus bojone keluar sperma misalnya. Nah, ini semuanya ini membatalkan kalau sampai keluar sperma. Karena itu di masa-masa puasa mulai subuh sampai maghrib ya disibukkan dirinya ya, disibukkan dengan ke masjid, baca Quran dan lain-lain, supaya tidak ke arah itu, tidak ke istrinya ya. Istri juga seperti itu, jaga jarak dengan suami kalau Ramadan ya, sing wis lawas-lawas aman insyaallah ya, aman. Disibukkan, nanti setelah maghrib bebas, setelah maghrib sudah halal lagi begitu.
Karena itu dikatakan haruma ala shaimin fardin lamsun binahwi gublatin in harraka syahwatahu. Kalau ada orang puasa fardu, puasa wajib, dia itu punya apa ya, atau dia itu faham, mengenali dirinya, saya kalau melakukan ini kepada istri saya maka syahwat saya itu tergerak. Contoh misal mencium istri di siang Ramadan. Sebagian laki-laki ketika mencium istrinya itu syahwatnya tergerak. Kalau dia tahu melakukan itu bisa menggerakkan syahwatnya, maka melakukan al-gubla atau ciuman tadi itu ke istri hukumnya haram. Ini kalau puasa fardu. Lek bojoku tak ambung ya tergerak syahwatnya, maka hukumnya melakukan itu hukumnya haram melakukan itu. Tapi kalau tidak menggerakkan syahwat, yakin tidak menggerakkan syahwat, mungkin sudah podo tuoi misalnya, atau dia melakukan itu karena kasihan, ya bojone kepreset ngeblak misalnya, kemudian dicium baduke, nah ini kan tidak ada syahwat karena kasihan gitu ya, atau mijeti kakinya istri karena jatuh, ini secara umum tanpa syahwat. Ya berbeda orang memegang karena tujuan untuk memegang. Ini kalau syahwatnya tergerak dengan melakukan hal-hal tersebut, maka haram untuk dilakukan. Tetap ngelakoni itu haram, walaupun belum bisa membatalkan puasa. Batal puasanya ketika dia melakukan itu kemudian keluar sperma atau dilanjutkan dengan bersetubuh, ini batal. Nah ini pernah ada kejadian ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apakah boleh ketika siang Ramadan saya mencium istri saya? Maka Nabi mengatakan, lah, tidak boleh. Ya, nanti harus sabar. Nanti maghrib malam silakan. Selama melakukan puasa Ramadan jauhi, tidak boleh mencium. Nurut orang ini ya. Dapat beberapa waktu ada orang lain datang, orang lain lagi, beda orang. Datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya mencium istri saya di siang Ramadan? Maka kata Nabi SAW, boleh. Ya, boleh. Sahabat yang ada di sekitarnya Rasulullah ini bingung. Loh, kemarin ada yang tanya, katanya tidak boleh. Ini sekarang orang lain tanya, katanya boleh. Bingung, sing bener sing di. Akhirnya tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kok fatwanya ini kok beda ya? Katanya Nabi, orang pertama itu masih muda, si kait kawin oleh setahun, 2 tahun, makanya tak larang. Kenapa? Takut syahwatnya tergerak atau dia melanjutkan kepada bersetubuh. Orang yang berikutnya datang kepada saya, tanya, ya Rasulullah, boleh tidak tak cium istri saya di siang Ramadan? Saya jawab boleh. Kenapa? Karena saya lihat orangnya ini sudah syahwatnya sudah tidak seperti masa mudanya sudah. Walaupun ngambung bojone tidak akan tergerak syahwatnya, makanya tak bilang boleh. Berarti disesuaikan. Ya. Kalau tahu syahwatnya tergerak, maka haram mencium istri di siang Ramadan. Tapi kalau dia ndak kira tergerak syahwat saya, ya boleh saja. Ya. Tapi ya ahsan hati-hati, terutama yang ya masih kuat-kuat ini ya. Amal jahil, adapun orang yang ndak ngerti hukum, ya mungkin baru masuk Islam, atau dia itu di daerahnya ndak ono ulama, ndak ono pengajian, ya wis ngertine salat tok wis, poso iku dalamnya seperti apa penjelasan ndak ngerti. Atau orang yang lupa ini biasanya awal-awal Ramadan ilingi ndak poso begitu ya, sampai dia melakukan jima sama istrinya pagi-pagi atau siang-siang, lali lek Ramadan. Atau orang yang dipaksa, tawanan misalnya,
Ada negara Islam yang ditawan begitu ya, laki perempuan. Kemudian mereka tetap menjalankan puasa Ramadan. Nah, orang kafir ini tahu kalau orang-orang ini puasa Ramadan. Akhirnya suami istri ya diancam bawa senjata atau pisau. Ayo jima ente setubuh sama istrinya ente sekarang. Supaya puasanya batal. Maksudnya begitu ya. Nah, ini puasanya tetap tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Dia melakukan itu bukan keinginan sendiri. Adapun orang yang tidak ngerti hukum karena seperti tadi itu, atau orang yang lupa, atau orang yang dipaksa kemudian melakukan bersetubuh tadi itu, maka tidak membatalkan puasanya ya. Atau mengeluarkan mani, tidak ngerti hukum. Kenapa? Baru masuk Islam. Anak wong Amerika misalnya, wong Londo atau baru masuk Islam, satu pasang ya suami istri, dibilangi besok ini Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum begini ya, mulai subuh sampai maghrib begini, tidak ngerti. Akhirnya mereka kumpul suami istri, batal puasanya ya tidak, karena baru masuk Islam ya, jahil yang dimaklumi ini, makzur ini. Yang terakhir yaitu menahan diri daripada istiqoah. Istiqoah itu talabu khurujil qai', memaksa atau mengusahakan supaya dia muntah, sengaja muntah gitu. Ya, sengaja muntah. Jadi kalau ada orang berusaha untuk muntah, dia yang berusaha melakukan dengan sengaja, padahal dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Mungkin dia misalnya mencium ya apa sing tidak enak, misalnya bau-bau yang tidak enak, tujuannya supaya muntah memang ya, diambu kemudian keluar bener ya, atau tangannya dimasukkan ke tenggorokannya dia ya, sampai muntah misalnya. Nah, ini membatalkan puasa. Karena itu dalam hadis dikatakan man dara'ahul qai' falaisa alaihi qadha. Barang siapa yang muntah dengan sendirinya karena loro tapi maksa poso, wis ndak usah poso, loro ngono ndak, wis eman Ramadan ya, tetap sahur, tetap niat. Ndak taunya paginya apa? Greges, lama-lama muntah. Apakah batal puasanya? Ndak batal, karena muntah dengan sendirinya. Man dara'ahul qai' falaisa alaihi qadha. Barang siapa yang muntah dengan sendirinya karena sakit dan lain-lain, maka tidak ada kewajiban qadha, artinya puasanya sah dilanjut sampai maghrib. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang mengusahakan untuk muntah, bukan muntah dengan sendirinya ya, usaha untuk muntah, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha puasa hari itu, artinya puasanya batal. Jadi dibedakan antara muntah dengan sendirinya dengan muntah yang diusahakan. Lek diusahakno batal, kalau muntah dengan sendirinya tidak batal. Cuman seperti yang pernah kita jelaskan, bagi orang yang muntah ketika puasa ya dianjurkan untuk langsung kumur. Ya, jangan menelan ludah yang ada di dalam mulut. Jadi begitu muntah, selesaikan muntahnya, mari kabeh metu, kemudian ambil air. Ini mulut kan najis sekarang ya, ambil air, kumur yang pakai mubalaghah, pakai disampaikan ke dalam sini ya, begitu, kemudian dikeluarkan. Kalau sudah melakukan kumur tadi itu, baru boleh untuk menelan ludahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau ada orang muntah kemudian dia tidak kumur, langsung menelan ludah, maka ludah yang masuk ke dalam perutnya itu tidak murni, tapi ludah yang sudah bercampur dengan sisa-sisa muntah. Ini batal no poso, ini membatalkan puasa. Jadi ketika muntah diidokno ya sudah bersih, ambil air, kumur, keluarkan, baru setelah itu ya menelan ludah tidak apa-apa.
karena sudah dibersihkan. Wis bersih apa durung yo? Kumur ndak perlu. Wis sekali sudah selesai ya. Tidak usah was-was gitu ya. Sekali kemudian dilanjutkan puasanya. Nah, kata beliau minta misom dari sempurnanya puasa. Kalau kepingin puasanya itu sempurna, yaitu kaful jawarih amma yakrahuhullah ta'ala minal a'dha'is sab'ah, menjaga badan daripada melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana anggota tubuh itu dihitung atau dijumlah 7 anggota tubuh ya, 7 anggota tubuh ya, mata, telinga, ya, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 7 anggota ini dijaga daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya supaya kualitas puasanya semakin sempurna. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Poso memang, tapi pahalanya tidak ada. Apa? Yang pertama al-kadzib, bohong, goro. Poso tapi goro wong ya. Yang kedua al-ghibah, rasan-rasan, ngerasani wong. Puasa tapi ngerasani orang. Wan namimah, dan adu domba, ngedu wong. Ya, kon jarene ngene, mari kon sing situ diparani misalnya. Kon diwarai ngene sampai keket misalnya. Artinya seneng dia, alhamdulillah berhasil. Ini pahala puasanya hilang. Wal yaminul kadzibah, sumpah yang palsu. Ya, demi Allah, padahal bohong. Yang kelima, yang terakhir, wan nadharu bi syahwatin, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Ya, menikmati dengan syahwat, melihat televisi, melihat HP misalnya, melihat perempuan ada di layar, kemudian menikmati dia syahwat. Nah, ini puasanya tidak ada pahalanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan puasanya batal. Ya, untuk mazhab kita tidak mengatakan batal. Artinya tidak wajib qadha, tapi tidak ono pahala ya percuma pisan gitu. Ya. Poso-poso saulan tapi bendino ndelok gambar-gambar porno misalnya. Nah, ini puasa sebulannya tidak ada nilainya itu. Nanti ketika dibangkitkan puasa tapi ternyata tidak ono isine, tidak ada balasannya. Kenapa? Yaitu tadi, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk penutup, sebagian ulama kita mengatakan puasanya manusia ini semuanya itu dibagi menjadi 3 derajat. Dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama shaumul umum atau shaumul awam. Puasanya orang secara umum. Ya, kebanyakan orang ya puasanya ini, yang pertama ini ya, yang paling bawah. Naik lagi 1 derajat, ada shaumul khusus. Puasanya orang-orang khusus. Lebih tinggi lagi saumu khususil khusus. Ya, ini kelas tinggi. Puasanya orang-orang tertentu ya, para wali-wali ya, orang-orang yang soleh. Bagaimana penjelasannya? Adapun yang pertama, yang paling rendah, puasanya orang secara umum, yaitu dia puasa menahan diri daripada makanan, daripada minuman, kemudian menahan diri daripada jima tadi itu, mendatangi istri. Paham ya? Sampai maghrib. Mari maghrib mangan maneh, ngombe maneh, mendatangi istri lagi ya. Sah puasanya, sah. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu puasanya. Puasanya orang secara umum, puasanya orang awam. Adapun yang kedua,
Amma saumul khususil khusus fa saumul galab anil himam ad-dunyawi ad-dini ad-dunyawiyah wal afkar al-dunyawiyah wa kafu amma siwallah ta'ala bil kulliyah wa yasulul fitr fi hadha shaum bil fikr fi ma siwallah. Adapun puasa yang khusus yaitu puasanya orang-orang tertentu, yaitu tadi puasa menahan diri dari makan, dari minum, dari mendatangi istri, ditambah menjaga anggota tubuh tidak melakukan maksiat. Ini puasanya orang-orang khusus, tengah-tengah, tengah-tengah, dijaga betul, sempurna puasanya. Yang terakhir ini ya kelas-kelas tertentu. Puasa daripada urusan-urusan duniawi, memikirkan urusan-urusan duniawi, fokus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang seperti ini ya menganggap lek mikir selain Allah batal posoe. Nah, ini bukan kelasnya kita ya. Bukan kelasnya kita. Ini para wali-wali itu. Ya minimal kalau tidak bisa yang tengah-tengah, ya jangan sampai tidak poso seperti sebagian orang gitu ya. Ramadan kurang sekian hari ya, kayak status kurang 100 hari, kurang ini. Ramadan ini kok tidak poso. Gledek ya, kayak status dok. Nah, ini orang-orang yang akan kalau tidak tobat maka akan celaka di akhirat, waliyadzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi penyebab kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.